yang dijahit. Ini apa lah ini? Itu loh Pak, di viral itu salam dari Binjai. Kemarin kan Pak, Mama Risan, family semua cerita ini mengenai salam dari Binjai, salam dari Binjai. Mama penasaran apa itu? Gak pengen coba. Tapi kenapa lah mesti punggung papa digebukin kayak digebuk pisang? Itu apa nih Pak? Ya kan kita rencana mau arisan, mau bikin lontong katanya. Cemana lah Papa, masa bikin lontong kayak gini, kecil gini sih, apa daun pisangnya mana bisa? Oh iya? Iyalah, Ini kekecilan? kekecilan lah Pak, ini untuk lemet bisa, kalau untuk lontong mana bisa kayak gini. Ya, kalau kecil kan bisa direndam minyak tanah, nanti seminggu kan dia bisa besar. Ya Papa, ini styrofoam bisa kembang. Ingat papa tadi apa rupanya ya? Itu loh Pak, sekarang kan lagi viral, salam dari Binjai. Dia langsung gedebuk pisang. Kemarin itu sempat juga papa tengok, cuman nggak ngeh gitu. Papa nggak merhatiin lah kalau itu sedang viral itu yang orang dari Binjai itu kan? Iya. Namanya siapa sih? Tahu Mama. Cuman taunya salam dari Binjai. Itu kan taunya dari kemarin, arisan keluarga kemarin Pak. Iya. Pada sibuk itu ceritain itu salam dari Binjai kan, salam dari Binjai kan. Ya pun bingung apa salam dari Binjai. Iya sih, memang dari kemarin itu di TV pun gitu juga. Tadi malam papa tonton Trans TV itu apa namanya? Kalau nggak salah sih, bukan Trans TV ya, apa Net TV ya si Surya apa itu yang sama si Andre. Salam dari Binjai. Papa pun heran juga. Apalah maksud orang-orang ini kok? Iya. Papa lihat-lihat. Oh ini rupanya. Jadi kalau dipikir-pikir, menurut Mama gimana itu kayak gitu itu? Tapi ya pemirsa sekalian di mana saja Anda berada, kali ini kita memang mau bahas tentang lagi viralnya salam dari Binjai. Jadi kita tonton aja lah dulu cuplikan orang Binjai yang katanya numbangi banyak pohon pisang itu ya. Bang, katanya udah dipotong Bang pohon pisangnya Bang. Oke, kalau misalnya gitu sebelumnya salam dari Binjai, kita tengok pohon pisangnya yang cantik ini ya. Nih nggak ada ya nih. Bersih ya. Bersih tadi nih. Oke, ini jangan ada jeda ya. Langsung ya. Oke, salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah, itu dia tadi. Gitu mah. Gitu rupanya. Dia Papa rasa dia itu apa Jadi ya? berapa pohon pisang yang habis hancur buatnya ya Pak? Itulah yang kita nggak tahu. Jadi kadang sesuatu yang viral ini kalau sudah viral biasanya kan jadi bahasan orang. Ada yang membahas Negatif, tentang positif ya Pak? Pasti ada plus minusnya. Ada yang bahas tentang begini, wah kasihan tuh tumbuh-tumbuhan kok dipukulin. Wah biasanya dalam agama-agama tertentu yang namanya tumbuh-tumbuhan itu nggak boleh harus dirusak. Dilestarikan ya. Hewan, tumbuhan, air, pokoknya yang ada di alam ini ciptaan Tuhan itu bagi orang-orang yang mungkin yang udah ilmu agamanya tinggi pasti kalau nonton itu sayang gitu. Tapi Papa heran juga begini. Kalau nggak salah Binjai itu kan kota rambutan ya? Iya. Kenapa pohon pisang ya Pak? Ya, Binjai itu kota yang ada di Sumatera Utara, tepatnya di dekat kota Medan, seperti yang dia jelaskan di video itu. Binjai adalah kota rambutan, sejak tahun 70-an Bapak udah denger itu. Tapi kenapa yang jadi viral itu pohon pisang ditumbangi? Makanya. Ya coba aja dia pohon rambutan itu. Kok nggak nyonyo sih? Jadi kalau seandainya lah di Pekanbaru ada salam Pekanbaru, salam sawit itulah semua ya Pak didoros ya kan? Iya. Salam belang kejuruan duren.
Tapi kalau seandainya mereka meniru semua tetap pisang yang pohon pisang yang dipukuli, salam dari Aceh, pisang lagi ya, lama-lama harga pisang mahal. Ya, seharusnya beliau memikirkan hal itu. Kalau seandainya viral semua orang meniru, wah habis pohon pisang. Tapi ya kita pun apa namanya apresiasi juga buat dia kreatif sih, ya masih muda kreatif ya. Selamatlah videonya sudah viral, tapi mudah-mudahan lain kali kalau bikin video agak dipikirin. Nah kalau udah viral jadi bahan ceritaan, tapi saya nggak mempermasalahkan itu, cuman kebetulan aja lagi viral ya, mau nggak mau semua orang pada bahas ya. Oh iya Pak, kayaknya anak yang bilang salam dari Binjai itu kayaknya punya klien bela diri ya Pak? Kalau ngelihat dari apa ya, kita kan apa namanya, kita saat ini sedang reaction lah, istilah reaction. Dia punya video itu, kayaknya kalau lihat dia, wah kayaknya dia apa pemain bela diri. Belum, karena terus terang aja Papa juga belum tahu persis beliau itu siapa. Mungkin setelah video ini baru kita cari, wah kenal dia, apa dia itu siapa gitu. Jadi kayaknya dia memang ini mah punya kalian tinju. Pukulannya itu pak, pas. Kalau kita lihat dari apanya ya, kalau wah itu bisa jadi Jackie Chan-nya Binjai itu. Jadi Jackie Chan-nya Binjai. Jadi para petani, khususnya para petani pisang di kota Binjai atau Kabupaten Langkat lah ya, khususnya itu belakangan ini kayaknya agak diringankan apa kerjanya itu. Untuk kenapa gitu Pak? Lah kalau panen pisang kan biasanya ditebang, panggil dia aja, salam, susah wah ya salam dari biji, wah 3 hektar putus kan, banyak dia, klub-klubnya banyak itu, mereka punya teman-teman banyak itu, salam dari biji, komunitasnya gitu ya Pak? Iya. Tapi kalau nanti yang dari Aceh, salam dari Aceh, yang dipukuli pisang salehnya, takutnya kan bukan batang pisangnya. Makanya nggak mesti tiap daerah bikin gitulah gitu kan. Kena di Pekanbaru itu alat sawit, alat pengeboran tuh pukulin, wah macam-macam tiap daerah gitu kan. Bisa juga yang ngebor kayak itu. Makanya dia kayaknya ini si salam dari Binjai ini nggak boleh tinggal di Jawa mah. Oh iya, nggak boleh tinggal di Jawa dia. Bisa komplain dalang di sana. Lah kalau wayang kulit itu kan pakai batang pisang tuh. Lah kalau batang pisang udah habis semua, di mana mau dicuci? Tapi walau bagaimanapun mah, beliau itu kan hanya mau membuat konten, buat video. Kayaknya dia TikTok ya, kayaknya bukan YouTube ya, TikTok. Mungkin karena viral jadi masuk ke YouTube, banyak yang upload, banyak yang reaction, banyak yang berpendapat gitu. Tapi sebenarnya kasihan juga hidupnya. Jadi dimusuh-musuhi sama petani pisang pula nanti dia. Kemana nampak dia, ini setiap dia lewat, jangan kasih masuk kampung kita, nanti habis pisang kita semua. Habis pohon pisang kita semua. Itu pula takutnya ya kan. Tapi memang kontennya itu hanya buat lucu-lucuan, dan dia pun nggak anggar jago sih, karena yang dia pukul memang batang pisang yang lembut. Dia hanya lawak-lawakannya, kebetulan aja viral seperti yang kita bilang di awal tadi gitu. Iya Pak. Jadi Pak, kuntilanak itu kan biasanya di pohon pisang. Pocong. Jadi pocong ya di pohon pisang. Jadi kemana orang tua Pak? Nggak tahu, makanya takut juga. Tumbang, potongnya mindah. Tumbang, potongnya mindah. Dekat jendela kita pula lagi. Pohonnya tumbang, pindahnya ke jendela kita. Wah kacau lah kalau kayak gitu. Itulah makanya. Kalau dipikir-pikir ya kan Bang, kayaknya kalau bagi agama Islam memukul tumbuhan itu kan kayaknya kan berdosa ya Pak. Dia kita siksa gitu ya kan.
Ya sih sebenarnya namanya makhluk hidup itu tidak boleh dianiaya, termasuk hewan, tumbuh-tumbuhan gitu kan. Kalau udah pastilah di agama Islam itu pasti ada kajian-kajiannya di situ. Apalagi kita juga nggak tahu bagi agama yang lain kan. Kalau di agama Islam sepertinya ya kita lihat ya kan film, sayangnya kan ya film Sunan tumbuhan yang yang bermanfaat dihancurkan. Tapi kan kayaknya itu tumbuhan itu memang udah rusak, Pak. Makanya dia tumbuh itu. Ada yang masih, ada yang di videonya tuh ada yang masih ini ya. Kalau dibilang orang katanya pohon itu udah dipotong duluan, kayaknya sih enggak. Memang kekuatan dia untuk. Tapi kan dilihat dari video itu ada yang udah rusak, yang udah nggak tumbuh lagi. Ada. Kadang ada juga yang bikin lucu-lucu, parodi, meniru-niru dengan kelucuan di konten-konten dan di channel-channel lain juga ada. Tapi ya begitulah, kalau yang namanya menganiaya tumbuh-tumbuhan, kalau kita kaji secara agama Islam kayaknya setahu Bapak kayak film-film Sunan tuh ya, mijak rumput aja, jangan sampai terpijak rumput. Dan bahkan ada film Kerasakti itu, nggak boleh menyiksa hewan, nggak boleh menyiksa menganiaya tumbuhan, begitu. Itu kalau dikaji-kaji kan gitu. Tapi kan mungkin yang di video itu lagi seru-seruan aja. Kalau main-main aja dia, biasalah anak muda. Kita nggak cerita agama dia apa, yang penting sepertinya dia happy aja lah ya. Kebetulan memang ini rezeki bagi dia, itu dia viral, makanya dia bisa ada uang tambahan. Ya itu tadi, untuk bantu petani numbangi pohon, lumayan dapat uang tambahan. Kalau satu pohon aja 100.000 dia tumbangi. Ya udahlah Mas, udah jam berapa ini pun. Katanya mau nanti Papa cari lagi lah pohon daun pisang. Daun ini yang bagus. Ini kekecilan ya? Iya, untuk lemet aja nih Pak. Lemet. Oh lemet ya, kalau di Medan namanya lemet ya. Kalau di Aceh kalau yang muda, daun yang muda dia bikin timpan. Ya. Lepat, lemet, ya. Jadi ini nanti kalau bersisa, ya inilah bikin lemet lah Pak. Bikin lemet. Ini nggak bisa lah bikin lontong kayak Ya gini. udah, ini kan musim hujan. Ya musim hujan ini jadi payung. Kan ada lagunya dulu. Lemon daun pisang waktu jalan-jalan. Penahan hujan di zaman dulu. Pernah nggak ngerasain? Pernah. Oh, di kota mana pernah hujan ngerasain daun pisang. Kami dulu di kampung iya ngerasain hujan pakai daun pisang gini. Wah. Sekali sampai rumah ini kena getah pisang, coklat semua bajunya. Yang namanya daun pisang kan banyak dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Jadi ini Mama mau belanja lagi nih ke Simpang Limon. Iyalah, mana cukup ini kayak gini. Buat bahan-bahannya. Jadi mau Papa sulap lagi. Oh nggak mau Mama. Nanti tak kemana-mana dicampak ke kamar mandi. Kemarin nongolnya di mana? Kamar mandi lah. Simpang Limon. Ya udahlah kalau gitu. Para pemirsa sekalian, sampai ketemu lagi di Pantai Sumut. Pasangan santai semua usia mesti tonton.